Good. Claro. They're the ones terrorizing. That's the way it should be done up here too. Estamos combatiendo, We're the lucky ones for now. que yo ya dejé de existir. Hai guys, cerita kali ini berfokus pada dua organisasi paramiliter yang punya tugas memberantas kartel-kartel narkoboy di Meksiko. Ada dua organisasi dan mereka punya tugas masing-masing. Organisasi yang pertama tugasnya mengamankan daerah perbatasan Amerika-Meksiko yang kerap digunakan para kartel menyelundupkan narkoboy. Sedangkan organisasi kedua berada di Michoacan, yaitu sebuah negara bagian Meksiko yang menjadi tempat tumbuhnya para kartel. Langsung saja guys, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita nyata dari film dokumenter Cartelland tahun 2015. Ada sebuah tempat rahasia di area pegunungan Meksiko yang biasa digunakan oleh para kartel untuk memproduksi narkoboy. Mereka datang ke tempat tersebut dengan mobil truk yang di dalamnya menyimpan bahan-bahan kimia yang menjadi bahan utama pembuatan sabu-sabu. Seorang anggota kartel mengaku kalau mereka belajar cara membuat sabu-sabu dari orang Amerika, dan mereka yang ada di sana sadar bahwa apa yang mereka lakukan dan yang mereka buat itu sangat merugikan orang lain. Namun berdalih mereka terpaksa melakukan semua itu demi terbebas dari kemiskinan. Maraknya penyelundupan narkoboy melalui perbatasan Meksiko-Amerika membuat kondisi di perbatasan semakin tidak terkontrol, khususnya di daerah pegunungan Altar Valley bagian Arizona. Hampir setiap harinya selalu terjadi penyerangan ataupun penembakan yang dilakukan oleh anggota kartel, dan para polisi perbatasan nyatanya kewalahan menghadapi situasi tersebut. Terkadang mereka merespon laporan dari warga, namun seringnya laporan-laporan tersebut hanya ditanggapi tanpa ada tindakan yang pasti. Situasi tersebut memicu mantan tentara Amerika bernama Tim Foley membentuk sebuah pasukan paramiliter bernama Arizona Border Recon atau AZBR. Pasukan tersebut terdiri dari mantan tentara, mantan polisi, hingga security bayaran. Tujuan dan fokus utama mereka adalah menjaga perbatasan dan mengusir para kartel yang berusaha menyelundupkan narkoboy ke Amerika. AZBR rutin melakukan patroli di area-area rawan di Altar Valley. Mereka melakukan itu dengan persenjataan dan alat pelindung diri yang lengkap. Di gelap malam berbekal kacamata night vision, mereka diam-diam mendekati pos-pos yang biasa dipakai para kartel untuk memantau keadaan. Namun guys, tim mengaku semakin kesini operasi penggerebekan itu selalu saja gagal. The cartel scouts keep getting... Meski AZBR hanya menargetkan para kartel sebagai musuh mereka, namun ada saja orang yang tidak suka bahkan mencap mereka sebagai kelompok tukang main hakim sendiri. Hal itu tentu saja membuat tim prihatin, karena dia dan semua anggotanya bukanlah orang biadab yang menargetkan siapapun yang ditemui atau dicurigai. Tim selalu menjelaskan dengan sabar kepada orang-orang yang tak menyukainya bahwa Altar Valley adalah daerah terjauh dari kantor polisi perbatasan. Jika ada sesuatu yang terjadi di daerah sana, maka polisi untuk bisa sampai ke sana paling cepat 30 menit setelah ditelepon. Tim juga menegaskan apa yang ia lakukan tidak ada enaknya sama sekali, karena setiap malam ia harus berada di situasi yang berbahaya, karena yang mereka hadapi adalah kartel-kartel Meksiko yang terkenal sadis dan kejam. Mexican cartels control this. They don't care about anybody. Jika di Amerika ada AZBR, maka satu lagi di Meksiko juga ada gerakan serupa yang skalanya jauh lebih besar. Gerakan itu guys muncul di negara bagian Meksiko yaitu Michoacan yang jaraknya sekitar 1660 km dari perbatasan Arizona. Seorang warga menceritakan dengan raut wajah penuh ketakutan dan trauma yang mendalam bahwa Michoacan adalah tempat tumbuhnya kartel bernama Kesatria Templar.
Awalnya, warga hidup berdampingan dengan para kartel. Namun lama-kelamaan, Templar semakin jahat, suka menindas warga miskin dan tak segan membunuh. Penindasan itu berlangsung kurang lebih 12 tahunan, dan salah satu aksi penindasan yang sangat mengerikan terjadi di tahun 2013, di mana waktu itu Templar membunuh total 15 warga, termasuk satu bayi berusia 3 bulan yang dicemplungkan ke dalam sumur. Aksi keji itu dilakukan setelah seorang pemilik kebun lemon gagal membayar pajak keamanan, dan ke-15 orang yang jadi korban itu semuanya pekerja yang sehari-hari tinggal di dalam perkebunan. Eran 13 cuerpos de una sola trabajar en la limonera. Y se vengaron con ellos, que eran inocentes. Kemarahan warga Michoacan terhadap kondisi ini semakin menjadi karena pemerintah dan pihak berwajib tak pernah menangkap satupun anggota Templar. Semua kasus dan laporan yang berhubungan dengan kartel itu seakan-akan menguap begitu saja. Pada bulan Februari tahun 2013, para tetua dan orang-orang berpengaruh dari kota Tepalcatepec mengadakan rapat untuk mencari solusi dari masalah besar ini. Mereka pun sepakat untuk membuat sebuah organisasi paramiliter bernama Autodefensa. Organisasi perlawanan ini mendapatkan dukungan positif dari warga sekitar, terutama mereka yang pernah terdampak langsung oleh tindakan semena-mena kartel Templar. Salah satu yang paling vokal di Autodefensa adalah seorang dokter bernama Jose Manuel Miralles. Awalnya, Jose hanya anggota biasa guys. Namun, karena kemampuan orasi dan karismanya dalam mempengaruhi orang untuk bergabung, Jose pun akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin. Semenjak saat itu, Autodefensa mulai memburu para anggota kartel dan rumah-rumah yang dijadikan sebagai markas atau gudang penyimpanan narkoba. Jose mengaku banyak relawan Autodefensa yang sebenarnya takut mengangkat senjata. Namun saat mereka teringat kekejaman Templar kepada keluarga atau teman mereka, para relawan itu seperti punya kekuatan dan keberanian untuk terus melawan. Kabar tentang perjuangan Autodefensa dan keberanian Jose cepat menyebar ke seluruh negara bagian Michoacan. Autodefensa yang sebelumnya hanya berfokus di sekitar Tepalcatepec, kini meluaskan pergerakan ke kota-kota lain. Jose jadi lebih sering bertugas memberi orasi di setiap kota yang mereka kunjungi, lalu memfasilitasi siapapun yang mau bergabung menjadi relawan. Yo soy Manuel Mireles, a brindarles el apoyo. Los que quieran ahorita levanten las manos, los que quieran unirse. Camisetas. Setelah relawan terkumpul, mereka akan mulai menyisir kota itu, dan biasanya untuk satu kota Jose dan anak buahnya biasa tinggal selama 4-5 hari. Selama waktu tersebut, Autodefensa akan menjaga keamanan kota dari kemungkinan serangan balasan yang dilancarkan oleh para kartel. Suatu hari, Paco Rangel Valencia yaitu komandan Autodefensa berhasil menggerebek seorang kapten kartel bernama Antonio di desa kecil bernama Apo. Selain kaptennya, Paco juga berhasil menangkap beberapa orang yang punya tugas mengawasi daerah pegunungan Arizona sebelum memulai penyelundupan. Namun tanpa diduga, beberapa helikopter militer Meksiko tiba-tiba datang ke sana. Lalu tak lama kemudian datang puluhan tentara. Pimpinan dari para tentara itu memerintahkan semua anak buahnya untuk menggeledah dan merampas senjata-senjata yang dibawa oleh relawan Autodefensa. Dengan alasan tindakan Autodefensa itu menakut-nakuti masyarakat. Paco tentu saja protes karena nyatanya tidak ada satupun warga di sana yang takut atau terganggu dengan kedatangan mereka. Justru sebaliknya, Paco banyak mendapatkan ucapan terima kasih karena telah membantu masyarakat menangkap anggota-anggota Templar. Sayangnya para tentara itu tak sedikit pun mendengarkan penjelasan dari Paco hingga mereka berencana menahan Paco dan semua anggotanya. Suasana pun berubah menjadi tegang. Ditambah masyarakat terus berdatangan sambil menyuarakan agar senjata-senjata Autodefensa dikembalikan.
Para warga mengecam tindakan para tentara yang datang-datang ingin menangkap autodefensa yang jelas-jelas pahlawan untuk para warga. Tak hanya di alun-alun, warga juga membarikade jalur masuk ke desa untuk menghalangi tentara yang datang lewat jalur darat. Setelah bertahan beberapa jam, para tentara itu pun akhirnya menyerah dan mereka setuju untuk mengembalikan senjata yang sudah mereka rampas tadi. Setelah itu guys, semua tentara pun mundur perlahan dan warga yang ada di sana pun bersorak bahagia. Sebelum lanjut mendengar cerita perjuangan autodefensa, mari kita kembali ke Arizona karena tim akan bercerita tentang bagaimana ia membentuk AZBR. Masa kecil yang keras membuat Tim tumbuh sebagai pria yang beringas dan dia kerap mabuk-mabukan bahkan juga mengkonsumsi narkoba. Tim baru sepenuhnya berubah saat dia selamat dari sebuah kecelakaan yang mematikan. Di momen hampir mati itu, dia teringat keluarganya dan setelah itu dia pun menjalani hidup dengan lebih baik. Di tengah-tengah transisi kehidupan itu guys, Tim merasa ada yang tak beres dengan sistem pemerintahan yang kebanyakan malah bekerja sama dengan para penjahat. Oleh karena itu, Tim memutuskan untuk berjalan di luar sistem dan melakukan apa yang dia percayai. Pertama kali membentuk AZBR, Tim benar-benar bekerja sendirian. Dia menggunakan sisa tabungannya untuk membeli senjata serta mobil yang digunakan untuk tidur. Pertama kali mengawasi perbatasan, Tim mengamankan beberapa pria Meksiko yang ternyata mereka ini korban perdagangan manusia yang semuanya dikontrol oleh kartel Meksiko. Kasus penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia di perbatasan Amerika-Meksiko terus meningkat dan banyak terekspos media. Hal ini pun membuat lebih banyak yang mengetahui tentang AZBR dan efeknya Tim mendapatkan banyak relawan untuk membantunya. Semakin banyaknya anggota membuat Tim bisa leluasa membagi dan menempatkan di beberapa titik penting secara bersamaan. Come down here. I'm happy to do something about having a porous border. Kembali lagi ke Michoacan. Mereka yang menjadi relawan autodefensa tak selalu setiap harinya memburu para kartel. Josh sebagai seorang dokter umum dan dokter bedah masih tetap memeriksa warga desa di tempat tinggalnya dan tak hanya Josh, warga lain juga sama bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Di sini Josh menceritakan sedikit tentang sejarah terbentuknya kartel Ksatria Templar. Di Meksiko awalnya kartel terbesar adalah Los Zetas. Namun kemudian disingkirkan oleh kartel baru bernama La Familia. Karena terlalu besar, La Familia akhirnya terpecah menjadi dua dan salah satunya adalah Ksatria Templar. Awalnya, Templar berjanji takkan macam-macam dengan warga setempat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai meminta pajak dan menguasai hampir seluruh perkebunan serta produksi jeruk nipis dan alpukat. Secara terang-terangan, ketua Templar meminta setiap warga yang ingin berbisnis harus membayar upeti kepadanya, dan bagi siapapun yang menolak harus membayarnya dengan nyawa. Sejak saat itulah, kartel ini terus bertindak semena-mena dan hampir setiap harinya ada saja warga yang tewas dibunuh. Walaupun sekarang sudah ada autodefensa yang masif melakukan patroli dan penyisiran ke berbagai kota, nyatanya Templar masih berani menunjukkan eksistensinya. Templar kini berani membalas dengan cara menculik satu persatu anggota defensa ataupun keluarganya. Seorang perempuan bernama Catalina yang selamat dari sebuah penculikan bercerita bagaimana Templar membakar suaminya dan memutilasi korban-korban lain. Menurut Catalina, mereka melakukan dengan kondisi sedang mabuk dan tertawa terbahak-bahak saat melihat korbannya sedang meregang nyawa. Catalina saat itu dipaksa melihat langsung suaminya dipotong-potong dan dibebaskan supaya hidup dengan perasaan trauma. Momen itu takkan pernah bisa Catalina lupakan seumur hidup dan ia masih ingat juga dua orang yang menangkapnya. Mereka adalah Chaneki dan Caballo.
Pada suatu hari, Komandan Paco mendapatkan informasi bahwa Chaneki dan Caballo berada di sebuah tempat bernama Bodega. Paco pun menggerakkan puluhan autodefensa ke lokasi yang dimaksud, karena Paco yakin kedua orang ini bukanlah anggota biasa yang bisa dengan mudah ditangkap. Pengepungan pun terjadi dan benar saja Paco dan seluruh anggotanya kesulitan masuk karena dari dalam mereka juga melancarkan serangan. Jual beli tembakan pun terjadi, namun itu tidak berlangsung lama karena anggota defensa bisa memojokkan mereka dari berbagai arah. Dua orang yang menjadi target utama pun berhasil ditangkap, dan mereka sempat dihajar beberapa anggota defensa yang kerabatnya pernah menjadi korban kedua orang itu. Semenjak hari itu, defensa mengalami kesuksesan bertubi-tubi. Hanya dalam beberapa bulan saja, mereka berhasil menguasai lebih dari 28 desa dan kota di negara bagian Michoacán. Tak hanya mengusir dan menangkap anggota kartel, mereka juga menyita dan memburu gudang-gudang yang dijadikan tempat penyimpanan narkoboy. Gerakan yang awalnya dianggap sebagai main hakim sendiri, kini menjadi fenomena yang dibahas secara nasional di Meksiko. Di berbagai kota, orang-orang bangga jika mereka berjuang dan menjadi bagian dari autodefensa. Kesibukan Josh sebagai pemimpin membuat dirinya jarang berkumpul dengan keluarga. Ana Delia Valencia, yaitu istri Josh, mengaku kalau suaminya baru mau libur dari kesibukannya setidaknya 5 bulan sekali. Walaupun ia bangga dengan tindakan suaminya, namun di sisi lain Ana juga khawatir dengan keselamatan Josh yang mungkin saja sudah ditargetkan oleh kartel. Kemudian setelah berkumpul dengan keluarganya, Josh harus kembali bepergian ke beberapa daerah di Meksiko menggunakan pesawat terbang. Di momen ini guys, pesawat yang ditumpangi Josh kecelakaan dan dia mengalami luka parah di bagian kepala sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit yang tempatnya dirahasiakan. Peristiwa ini pun ramai dibicarakan di berbagai media-media dan banyak dugaan kalau kecelakaan tersebut adalah upaya pembunuhan. Kekosongan pemimpin ini seolah-olah dimanfaatkan oleh pemerintah yang memang sedari awal entah apa alasannya kurang menyukai adanya autodefensa. Jadi ketika di kota Nueva terjadi perang besar antara defensa dan anggota kartel Templar, pemerintah Meksiko malah meminta defensa untuk mundur dan menyerahkan semua persenjataan kepada polisi. Autodefensa pun merespon kalau mereka tidak akan bernegosiasi kalau pemerintah belum menangkap para petinggi kartel Templar. Selama dirawat dan menjalani masa penyembuhan, kepemimpinan Josh dialihkan ke asistennya yang bernama Beltran Torres. Namun guys, semenjak Torres memimpin, muncul oknum yang suka menjarah dan merampas barang-barang di rumah yang mereka curigai sebagai anggota kartel. Oknum-oknum itu berdalih rumah itu milik kartel yang biasa menjarah warga, jadi tidak ada salahnya mereka mengambil kembali harta yang sudah dijarah. Kondisi ini membuat Torres mendapatkan banyak protes dari warga yang menganggap autodefensa tak seperti dulu. Menurut sebagian warga, tindakan defensa yang suka menjarah itu malah terkesan tidak ada bedanya dengan para anggota kartel. Di Arizona, saat ini pekerjaan AZBR menjadi semakin ringan setelah mereka membeli sebuah alat penangkap sinyal yang lebih modern. Berkat alat itu guys, tim dan anak buahnya bisa lebih mudah menangkap gelombang radio asing di sekitar Altar Valley dan hasilnya tim pun mampu mengetahui lokasi pengintai suruhan kartel dan menguping pembicaraan mereka. Hasilnya pun cukup memuaskan. Berkat alat tersebut, AZBR berhasil mengamankan 7 orang pria yang akan menjadi pengintai. Setelah diinterogasi, kebanyakan dari mereka ini hanyalah korban yang cuma diperintah setelah keluarganya diancam. Di sini tim juga menegaskan selama dia aktif di AZBR, dia lebih sering menemui korban yang sebenarnya terpaksa bekerja untuk para kartel. This is Clint with Arizona Border Recon.
them more and more. I spend time down. Innocent people becoming casual. Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 2 bulan, Josh akhirnya sudah bisa beraktivitas dan memutuskan kembali ke kota kelahirannya. Kemudian di tanggal 24 Februari tahun 2014 diadakan pawai perayaan untuk memperingati 1 tahun berdirinya Autodefensa, sekaligus menyambut kedatangan Josh. Mengenakan kaos serba putih, warga pun berbondong-bondong turun ke jalan sambil membawa spanduk dan tulisan tentang hidup damai tanpa kartel. Malam harinya, Josh memberikan sedikit pidato tentang sejarah berdirinya Autodefensa. Lalu di akhir pidatonya, dia meminta agar seluruh warga dan anggota Defensa bersatu dan tetap bertindak sesuai hukum yang berlaku. Keesokan harinya, Josh mengadakan rapat dengan para petinggi termasuk juga Torres. Rapat itu membahas banyak keluhan dari warga tentang tindakan semena-mena yang dilakukan oleh oknum Autodefensa. Josh meminta Torres untuk segera membereskan masalah ini, karena kalau terus dibiarkan, kelakuan-kelakuan seperti itu akan semakin mencoreng nama baik Autodefensa. Tak lama setelah rapat, tim patroli Autodefensa ditembaki orang tak dikenal dari sebuah mobil berwarna putih. Pengejaran pun dilakukan dan mereka berhasil menghentikan mobil yang dicurigai digunakan saat penembakan tadi. Namun saat diminta turun, mobil itu berisi 1 keluarga yang semuanya mengaku tak tahu menahu tentang penembakan yang dituduhkan. Walau begitu guys, satu-satunya pria yang ada di sana dipaksa untuk ikut dengan alasan akan dimintai keterangan. Tindakan-tindakan seperti inilah yang tak disukai oleh Josh karena sudah di luar aturan organisasi. Pria itu dibawa ke sebuah tempat seperti gudang terbengkalai yang di dalamnya digunakan untuk menginterogasi banyak orang yang dicurigai sebagai anggota kartel. Terdengar keras jeritan dan tangisan seperti orang yang sedang disiksa. Sedangkan mereka yang menunggu giliran hanya bisa pasrah tanpa bisa berkata-kata atau melakukan sesuatu. Melihat banyak oknum yang bertindak sesuka hati membuat pemerintah pun turun tangan dan memberi peringatan terakhir serta sebuah tawaran. Autodefensa diberi waktu hingga 10 Mei 2014 untuk menyerahkan semua senjata yang tak memiliki izin dan gantinya nanti Autodefensa akan diresmikan sebagai polisi desa. Jika permintaan itu disetujui, maka seluruh kejahatan yang pernah dilakukan akan dimaafkan. Dan sebaliknya, jika menolak, maka akan ditangkap dan dipenjara. Untuk merespon pemerintah, Josh pun membuat rapat darurat. Dan dalam rapat itu, kebanyakan mengusulkan agar Autodefensa masuk ke sistem pemerintahan. Josh sendiri kurang setuju, karena menurutnya jika sudah bergabung dengan pemerintahan, maka Autodefensa tidak akan sebebas sekarang. Pasti akan banyak aturan yang kemungkinan besar akan dibuat untuk kepentingan tertentu. Josh mengingatkan kepada semua petinggi bahwa sejak awal pemerintah tak pernah membuktikan ingin membasmi kartel, malah yang ada kesannya membiarkan. Rapat itu pun akhirnya berakhir tanpa ada keputusan yang pasti dan tampaknya guys, Josh tak mendapatkan dukungan dari yang lainnya. Kondisi yang memburuk juga terjadi di Arizona selama beberapa bulan terakhir. Terjadi 35 pembunuhan, 124 penculikan dan pemerasan yang semuanya berhubungan dengan aktivitas kartel. Tim sangat menyayangkan kejadian tersebut dan jengkel dengan pemerintah yang terkesan membiarkan dan tak menanggapi serius keamanan di perbatasan. Di Michoacan, Josh membuat sebuah video pernyataan bahwa Autodefensa sekarang sudah jauh beda dengan Defensa yang dulu. Josh mengklaim bahwa kini anggota Autodefensa tak benar-benar murni dari warga. Sudah banyak anggota kartel yang bergabung dan mereka memburu Templar hanya karena ingin kartel mereka menjadi lebih besar. Salah satu kartel yang dimaksud Josh adalah Los Viagras dan Josh menyebut Torres adalah salah satu anggota dari kartel itu.
Josh merasa Defensa sudah tak lagi punya tujuan bersih, apalagi sekarang mereka setuju dengan tawaran pemerintah untuk bekerja sama menjadi polisi desa. Josh menganggap di balik semua ini ada suatu tujuan tertentu yang masih berhubungan dengan kartel narkoboy. Keadaan ini pun membuat Josh harus bersembunyi karena dia tetap menolak bergabung dengan pemerintah dan dianggap sebagai orang yang tak mematuhi hukum negara. Torres sempat diwawancarai tentang adanya kartel Los Viagras yang menyusup menjadi Autodefensa atau yang sekarang sudah berubah menjadi polisi desa. Torres pun memberi jawaban yang seolah-olah tak menganggap penting masalah itu. Menurutnya sekarang ini ia sangat bahagia karena sudah punya jabatan di pemerintahan dan bisa memegang senjata dengan legal. Sementara itu, Josh bersama anak buahnya yang masih setia kabur ke peternakan kosong miliknya yang berada di negara bagian Jalisco yang berjarak sekitar 250 km dari Michoacan. Josh pun hidup di sana sendirian dan tak punya rencana kembali ke kampung halamannya ataupun kembali memerangi kartel. Di lokasi lain, tim masih terus berjuang bersama AZBR untuk mengawasi daerah perbatasan. Tim mengaku sebenarnya dirinya sudah lelah, namun kalau menyerah sekarang, pasti tidak ada yang melanjutkan perjuangannya. Like me, they're tired. They're tired of nobody doing anything. Just take somebody to change them doing anything. Masih ingat kan guys, dengan sekelompok orang yang malam-malam meracik sabu-sabu di pegunungan Meksiko. Mereka ini ternyata adalah para polisi desa yang merangkap juga menjadi kartel narkoboy. Salah satu pimpinan di sana memberi keterangan bahwa di malam hari mereka akan meracik sabu-sabu untuk besoknya diselundupkan ke Amerika. Lalu orang-orang yang meracik di malam hari siangnya akan bekerja seperti biasa, yaitu menjadi polisi desa. Orang yang tak mau identitasnya disorot ini tak menyebutkan dia berasal dari kartel Viagras atau bukan. Namun yang pasti ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan para kartel. Josh akhirnya ditangkap oleh pemerintah Meksiko pada 27 Juni 2014 dengan dakwaan kepemilikan senjata ilegal. Josh pun ditahan di penjara berkeamanan tinggi di Sonora, Meksiko. Dan meski sudah di penjara, Josh bersama anak buahnya masih merasa tidak bersalah dan ia pun menuduh pemerintah berkonspirasi untuk membungkam gerakan mereka. Dokumenter ini menyoroti peperangan dengan kartel pengedar narkoboy dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari kelompok warga sipil di Amerika Serikat yang secara swadaya menghalangi kartel dari Meksiko menyeberang masuk ke Amerika. Sisi kedua adalah dari warga negara bagian Michoacan, Meksiko yang secara swadaya juga membentuk tim untuk mengusir kartel yang sudah menguasai Michoacan selama 12 tahun terakhir. Satu hal yang mirip dari dua gerakan itu adalah pemerintah baik Meksiko maupun Amerika Serikat tampaknya tidak serius menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh para kartel. Kira-kira guys, kenapa bisa seperti itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah.